Kiat bahagia meskipun masa lalu terluka. Jangan meratapi masa lalu, jangan juga mencemaskan masa depan. Hidup yang kamu miliki hanya berada di saat ini, momen ini. Kalau kata Tommy Shelby sih, hidup itu hanya 1 menit, 1 minute. Ketika kamu berada dalam situasi tidak menyenangkan, kamu punya 3 pilihan, yaitu tinggalkan situasi tersebut, merubahnya, atau menerima seutuhnya. The Power of Now yang ditulis oleh Eckhart Tolle membahas dari kekuatan hidup di saat ini yang mampu meningkatkan kualitas hidup yang kamu jalani. Seringkali kita menghabiskan waktu, entah itu terjebak dalam masa lalu atau cemas terhadap masa depan yang tidak bisa kita kendalikan. Di waktu yang bersamaan, kita juga berharap hidup kita bisa lebih bahagia, walau kita tidak tahu caranya. Dengan hidup di saat ini, kamu akan menemukan kebahagiaan dan diri kamu seutuhnya. The Power of Now merangkul 3 hal penting, yaitu yang pertama, hidup di masa lalu dan di masa depan. Kita cenderung menghabiskan waktu untuk berpikir soal masa lalu dan masa depan. Kita sibuk mengenang dan menyesali masa lalu, atau di saat lain, kita malah sibuk merencanakan dan mengkhawatirkan masa depan. Yang sering kita lupakan adalah momen yang sepenuhnya tersedia untuk kita, yaitu saat ini. Padahal, momen yang paling penting dalam hidup adalah momen saat ini. Kapanpun kamu merasakan sesuatu, perasaan tersebut kamu alami di saat ini. Jika kamu menyadarinya, maka kamu akan sadar kalau masa lalu tidak lebih dari kumpulan momen saat ini yang sudah lewat, dan masa depan hanyalah kumpulan momen saat ini yang menunggu untuk hadir di hidup kamu. Contohnya, suatu pagi, kamu bangun terlambat 10 menit dari jadwal rutinitas kamu setiap hari. Apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu? Mungkin kamu kesal karena ketiduran dan berpikir, andai saja aku tidak mematikan alarm ketika pertama kali berdering. Pikiran kamu langsung terbang ke masa depan dan berpikir kalau kamu pasti akan dimarahi oleh bos karena terlambat. Inilah yang biasanya terjadi. Kita terombang-ambing dalam masa lalu dan masa depan. Tidak ada untungnya untuk mengkhawatirkan masa depan atau tinggal di masa lalu. Tetapi ada banyak manfaat untuk hidup di saat ini. Misalnya, kamu mendapat tugas yang menantang, seperti menulis skripsi. Seringkali hal ini tampak terlalu besar dan rumit untuk dicapai. Jika kamu cemas dengan banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan, atau menyesali kenapa kamu tidak mulai mengerjakannya dari awal, kedua hal ini tidak akan mengubah kenyataan yang kamu jalani sekarang. Namun, jika kamu berusaha mengerjakan setiap hari bagian dari skripsi satu persatu, maka kamu akan lebih mudah menyelesaikannya. Apakah kamu pernah menyadari, walaupun tidak ada orang lain yang ingin menderita, tetapi kenapa banyak orang tidak bahagia? Ternyata, sumber dari penderitaan mereka berasal dari pikiran. Apakah kamu tahu kalau pikiran adalah alat yang sangat kuat apabila digunakan dengan tepat? Namun sayangnya, kebanyakan dari kita tidak secara sadar menggunakan kemampuan pikiran. Yang terjadi justru kebalikannya. Kita dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Coba berhenti sejenak dan tanyakan ke diri kamu pertanyaan ini. Siapa aku? Apakah jawaban kamu berisi soal pekerjaan, status sosial, hubungan keluarga, dan sebagainya? Apakah kamu sadar kalau jawaban yang kamu berikan adalah kumpulan dari hal yang berada di luar diri? Kumpulan identitas yang kamu sebutkan sebelumnya bukanlah diri kamu yang sebenarnya. Tolle menyebut hal ini sebagai ego. Ego berasal dari masa lalu yang berisi kumpulan pengalaman, memori, dan sebagainya, atau masa depan yang berisi jati diri yang kamu inginkan di masa depan. Yang kedua, akar penderitaan. Biasanya penderitaan muncul karena pikiran. Pikiran menciptakan penderitaan dengan cara menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Karena kita tidak dapat mengontrol masa lalu dan masa depan, hal ini lalu membuat kita menderita. Jadi, apakah solusinya? Caranya bisa dimulai dengan memindahkan fokus kita dari pikiran ke tubuh. Tubuh kita paling tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Dengan mendengarkan sensasi tubuh, maka akan membuat kamu lebih sadar pada momen saat ini. Jika kamu melakukan latihan ini terus-menerus,
maka kamu akan mengubah hubungan kamu dengan pikiran. Kamu akan lebih sadar dengan apa pikiran yang muncul, sehingga pikiran ini tidak akan menghasilkan penderitaan dari segala sesuatu yang terjadi di masa lalu atau masa depan. Tips lain yaitu dengan mengamati pikiran tanpa memberikan penilaian. Di awal, kita sudah bahas kalau identitas diri yang berasal dari luar diri bukanlah diri kita yang sebenarnya. Kita bisa memberikan jeda dalam arus pikiran yang tiada henti dengan mengamati tanpa memberikan makna. Sebagai informasi, menilai segala sesuatu merupakan tugas dari pikiran dalam memahami. Jadi, jika kamu memberikan penilaian terhadap pikiran yang muncul, maka kamu akan kembali lagi dalam siklus tersebut. Contohnya, kamu bangun tidur dan mulai lari pagi. Jika itu terjadi, ikutilah tubuh kamu dan berlarilah. Namun, tiba-tiba suara di dalam diri yang berkata, "Buat apa lari pagi? Mendingan lanjut tidur aja." Atau misalnya, "Daripada lari pagi, lebih baik mengerjakan tugas yang belum selesai kemarin malam." Ketika muncul suara tersebut, tahan diri kamu untuk memberikan penilaian baik atau buruk. Kamu hanya perlu tersenyum saja dan menerima kalau pikiran itu muncul. Latihan ini akan membuat kamu belajar cara mengamati pikiran tanpa harus mengikuti kemana pikiran akan membawa kamu. Nantinya, apabila kamu sudah rutin berlatih, tolong mendeskripsikan keadaan yang optimal untuk hidup di saat ini sebagai permanent alertness. Ini merupakan kondisi ketika kamu berada pada keadaan aktif menunggu. Hal ini sama seperti ketika kamu sadar kalau ada hal besar atau penting yang akan segera terjadi. Dalam kondisi ini, perhatian kamu akan fokus pada saat ini. Kamu tidak akan punya waktu untuk sibuk melamun, merencanakan, atau mengingat masa lalu yang sering kali mengganggu kita dalam hidup saat ini. Sebagai contoh, ketika kamu sedang mengerjakan sebuah ujian, seharusnya kamu tidak perlu menghabiskan waktu untuk khawatir hasilnya seperti apa. Tapi kamu harus fokus pada saat ini dan mengerjakan soal ujian sebaik mungkin. Yang ketiga, menerima kejadian di luar kontrol. Bagaimana jika kita sudah hidup di saat ini, namun perasaan sedih dan sakit tidak dapat dihindari? Apakah kita harus menekan perasaan ini dan berpura-pura kalau semua baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mayoritas penderitaan memang berasal dari pikiran kita sendiri. Namun tentu saja ada hal di luar dari kendali kita. Contohnya, rasa sakit yang berasal dari kehilangan orang yang dicintai. Apa yang harus kamu lakukan? Ketika kamu mengalami kejadian yang memberikan kamu rasa sakit, maka kamu bisa belajar untuk menerima apa adanya. Contohnya, ketika kehilangan orang yang dicintai, kamu tentu saja berduka atau sedih. Namun, ketika kamu berusaha untuk menerima hal ini sebagai bagian hidup apa adanya dan tidak bisa diubah, maka kamu akan menghindari penderitaan yang berkelanjutan. Menjadi sedih adalah perasaan alami dan kamu tidak perlu merasa malu atau bersalah. Sedangkan menerima, artinya kamu tidak lagi menghabiskan waktu untuk berharap kalau semuanya berbeda. Perlu disadari, fokus pada hidup saat ini tidak berarti kamu menjalani hidup yang pasif. Contohnya, jika kamu terjebak dalam lumpur, tidak berarti kamu diam saja dan menerima keadaan ini. Tetapi, kamu dapat mencoba tanpa harus panik untuk membebaskan diri kamu dari lumpur tersebut. Kamu akan melihat dunia bukanlah sebagai tempat yang berisi masalah tiada henti. Namun kamu melihat dunia sebagai situasi yang mampu dikendalikan dan bisa kamu selesaikan satu persatu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.